Selamat pagi anak-anak, kembali kita bertemu pada pertemuan pertama dalam materi PKK yang artinya produk kreatif dan kewirausahaan. Tujuan pembelajaran dari PKK ini adalah untuk memahami sikap dan perilaku wirausahawan. Kita sering mendengar wirausaha. Apa itu yang bisa kita ingat? Wirausaha itu kita ingat aja pebisnis, ya, bisnis. Dan apa tujuan dari kewirausahaan ini? Tujuannya ada di sini membuat ada 4 poin, yaitu meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausahawan untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Membudayakan semangat sikap, perilaku, serta kemampuan kewirausahaan sehingga tercipta wirausahawan yang andal dan unggul. Dan terakhir, menumbuhkan kesadaran serta otoritasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap para siswa dan masyarakat. Dalam berbisnis atau dalam berwirausaha, kita harus punya motivasi dalam berwirausaha, yaitu ada 2 faktor dari dalam dan faktor dari luar. Bagaimana, apa motivasi agar orang menjadi seorang berbisnis? Yang faktor utamanya dari dalam atau internal, yaitu 1, keinginan untuk melakukan sesuatu yang baru. Dan kedua, latar belakang pendidikan. Ketiga, pengalaman atau pekerjaan di masa lalu. Ini sangat penting dari dalam, dari internal ya. Karena jika kita tidak mempunyai pengalaman kerja, kita susah diterima di perusahaan manapun. Nah, dan kedua, dari faktor eksternal dari luar ya, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, dukungan dari pemerintah. Dan kedua, ketersediaan pegawai dan bahan mentah. Ketersediaan pegawai, ya itu kalau perusahaan tidak mempunyai pegawai, perusahaan itu tidak akan bisa berjalan. Dan sama halnya dengan demikian bahan mentah. Bahan mentah itu sangat dibutuhkan di perusahaan agar bisa diolah. Nah, yang ketiga, adanya dorongan dari perusahaan lain yang lebih besar, artinya persaingan. Persaingan antara perusahaan itu penting agar kita memotivasi kita untuk lebih maju. Nah, jika tidak ada persaingan untuk itu, maka kita tidak akan bisa maju cepat, artinya kita akan berjalan di tempat saja. Nah, terakhir, adanya permintaan yang menjanjikan atas produk tertentu. Nah, ini contohnya permintaan dari konsumen. Misalnya, si A menginginkan handphone merek yang terbaru. Kita harus menyediakan apa yang diinginkan konsumen. Jika permintaan konsumen ini lebih banyak, itu akan lebih membuat maju perusahaan. Tapi jika kita tidak menyediakan handphone yang diinginkan konsumen, maka perusahaan kita berjalan di tempat saja. Setiap berbisnis pastinya ada penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam berbisnis. Apa itu yang kita sering lakukan? Apa penyebabnya? Nah, di sini menjelaskan sedikit faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha atau berbisnis. 1. Faktor penyebab keberhasilan dalam berwirausaha yaitu kerja keras, memiliki relasi luas, ambisi untuk maju, memiliki kemampuan memimpin, mengambil keputusan jujur dan disiplin. Nah, faktor penyebab kegagalan berwirausaha atau berbisnis, kita banyak yang bangkrut ya, perusahaan bangkrut. Itu kenapa? Apa penyebabnya bisa bangkrut? Itu karena salah satunya kurang ulet dan cepat putus asa, kurang tekun, kurang teliti, tidak jujur, kurang cekatan, kurang kreatif, kurang dapat menyesuaikan dengan selera konsumen, dan adanya pelayanan yang kurang baik kepada konsumen. Nah, ini dia tadi ya yang membilang kurang dapat menyesuaikan dengan selera konsumen. Nah, jika konsumen menginginkan lebih banyak produk yang bagus, kita harus sediakan. Nah, jika tidak, nah inilah yang membuat faktor penyebab kegagalan dalam berbisnis. Yang terakhir, ada beberapa karakteristik dalam berbisnis. Ada di sini membuat yang dimiliki oleh seorang wirausaha ada 10 ya. Salah satu yaitu 1, disiplin, 2, komitmen tinggi, 3, jujur, 4, kreatif dan inovatif,
5. Mandiri dan realistis. 6. Berani menghadapi risiko. 7. Selalu mencari peluang. 8. Memiliki jiwa kepemimpinan. 9. Memiliki kemampuan manajerial. 10. Memiliki keterampilan personal. Nah, inilah yang seharusnya dimiliki para wirausaha atau pebisnis. Nah, sama ya, karakteristik kewirausahaan harus dimiliki 10 ini. Oke, kita lanjut. Oh ya, ini terakhir. Terima kasih. Semoga materi yang disampaikan dalam pertemuan pertama ini boleh lebih dapat dipahami. Terima kasih dan selamat pagi.